Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir di mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan bahas materi tentang JavaScript ya. Nah, untuk pertemuan pertama JavaScript ini saya akan menghantarkan bagaimana nanti kode program pertama kita di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Ya, apa sih JavaScript ya? Jadi sebenarnya JavaScript ini adalah suatu bahasa pemrograman atau scripting language ya, bahasa pemrograman scripting yang berbasis tag ya, yang membuat konten web yang kita buat akan menjadi lebih dinamis atau lebih interaktif nantinya gitu ya. Jadi kalau yang sudah kita pelajari HTML, CSS, dan JavaScript, ini yang membedakan adalah ketika HTML adalah kita mendefinisikan konten halaman web, jadi fokusnya adalah konten isi dari suatu web ya. Kemudian CSS dia fokus ke layout ya, bagaimana membuat suatu website menjadi lebih bagus lagi dengan styling yang dinamakan CSS gitu ya. Kemudian JavaScript di sini berfungsi sebagai suatu bahasa pemrograman yang akan membuat webnya menjadi dinamis ya. Contoh dinamis apa sih ya? Ya, contoh dinamis misalkan seperti apa ya? Ketika misalkan ada login misalkan dalam suatu sistem informasi berbasis web, nah nanti bisa kita tekan tombol misalkan masukkan username dan password, misalkan passwordnya salah, nanti akan ada informasi misalkan ya, itu dinamis. Atau dari struktur menu web misalkan kita klik drop down menu, maka akan muncul konten dari menu, sub menu dan seterusnya. Itu adalah dinamis ya. Atau ketika menyimpan dalam form, ketika menyimpan mengirim data ya, mengisi form kemudian mengirim data, ketika diketik simpan maka akan ada tombol misalkan atau ada alert, ada kotak box gitu ya. Nah, akan muncul misalkan message box ya. Nah, itu adalah jadi dinamis webnya ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi JavaScript ini tidak perlu dikompil untuk dijalankan ya, karena dia ada di dalam browser nanti ya. Ya, tentu saja di sini ada JavaScript, ada juga Java. Itu dua hal yang berbeda ya. JavaScript ini bahasa scripting language, ya. Java ini bahasa object oriented high level ya. Java itu biasanya nanti kalau aplikasi web berjalan di sisi server, nah, JavaScript awal-awalnya berjalan di sisi klien ya, meskipun saat ini JavaScript sudah bisa fiturnya berjalan di sisi server. Nanti saya jelaskan. JavaScript memiliki standarisasi atau spesifikasi khusus ya, yang disebut dengan ECMAScript ya. Ini suatu standarisasi yang nanti dikembangkan oleh JavaScript ya. Jadi hal-hal baru itu ada di situ ya, bisa kalian akses di ECMAScript ya. Ya, jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis tag ya. Saya ulangi lagi ya, bahasa pemrograman berbasis tag yang dapat berjalan di sisi klien. Nah, ini yang versi sebelumnya ya. Dan di sisi server sekarang, saat ini bisa berjalan di sisi server. Untuk membuat halaman web kita menjadi interaktif dan dinamis gitu ya. Nah, awal pertama tadi ya, JavaScript berjalan di sisi klien, cukup browser ya. Kemudian saat ini JavaScript dapat berjalan di sisi server ya. Nanti ada yang namanya JavaScript Engine dengan Node.js ya. Ada versi 8 dev di sini ya. Yang bisa JavaScript versi 8 dev nanti bisa diakses ya. Untuk JavaScript Engine ada dua yang bisa kalian gunakan. Tapi untuk pembelajaran mata kuliah pemrograman ini kita hanya fokus ke dalam yang pertama, JavaScript berjalan di sisi klien. Ya, nanti mungkin kalian bisa explore sendiri bagaimana menggunakan JavaScript di sisi server. Ini mata khusus ya di mata kuliah back-end programming mungkin nanti ya di semester 3 atau 4 gitu ya. Nah, JavaScript Engine ini ya
dapat tadi ya, JavaScript dengan JavaScript Engine, maka JavaScript dapat berjalan di sisi server ya. Nah, saat ini yang banyak digunakan adalah JavaScript Engine F8 dan Node.js. Ya, nanti bisa diakses websitenya ini f8.dev atau di node.js.org ya. Yang banyak digunakan ya ini ya, Node.js ya, sangat terkenal sekarang ya, untuk bisa membuat aplikasi berbasis mobile ya, nanti atau responsive web design itu diantaranya nanti pakai JavaScript. Apa sih yang membuat JavaScript menjadi sangat unik ya? 3 hal yang membuat JavaScript memiliki kekuatan, yaitu pertama, dia nanti menyatu atau berintegrasi dengan HTML dan CSS gitu ya. Bagaimana kontennya tadi ya, ada di HTML, layoutnya, stylingnya ada di CSS. Nah, itu bisa diintegrasikan nanti dengan kekuatan HTML, CSS, dan JavaScript ya. Nanti menghasilkan yang namanya responsive web design. Jadi banyak library JavaScript yang nanti bisa kita gunakan untuk membuat website kita lebih dinamis ya, sehingga apa yang kita buat website kita bisa bagus sama baiknya diakses lewat handphone, smartphone, atau lewat desktop gitu. Jadi any device bisa sama baiknya ya. Nah, itulah nanti kekuatan JavaScript, HTML, CSS. Nah, dia sangat simpel, JavaScript sangat simpel. Tadi aja berjalan di sisi klien, kode programnya simpel sekali ya. Ya, maka sesuatu makanya dilakukan dengan sederhana, gitu ya. Dan JavaScript ini disupport oleh semua browser. Ya, browser itu apa aja sih? Ya, ada yang banyak yang sering kita gunakan adalah Firefox, Chrome, ya, atau di Mac ada Safari ya, atau ada juga Opera. Ya, itu 4 browser ini yang banyak digunakan ya. Nah, bagaimana menulis JavaScript? Nah, ini bagaimana mendefinisikannya nanti. JavaScript nanti di-define di dalam head gitu ya, seperti CSS ya. JavaScript juga di-define di dalam tag head, tapi dengan tag pembuka HTML-nya script, tutup script. Nah, nanti contohnya ini mencetak sesuatu nih ya. Ya, seperti ini ya. Bisa juga di dalam body ya. Dalam body tapi dengan script buka script. Jadi ada 2 untuk mengetiknya ya, atau men-styling codingnya ya, bisa di head ya. Biasanya head itu dari isinya berfungsi-fungsi ya, nanti dipanggil di dalam body misalkan ya. Atau bisa juga di define di dalam body gitu ya. Bisa juga kita menggunakan external JavaScript ya. Jadi external JavaScript nanti filenya disimpan dalam extension yang namanya JS.js gitu ya. Jadi file kita nanti kita simpan dalam ekstensi .js. Kalau CSS kan .css. Nah, ini .js. Agar rapi kode programnya kita tempatkan di dalam direktori khusus ya, direktori JS misalkan gitu ya. Nanti cara mengaksesnya script src js dengan script src source gitu ya. Nanti diarahkan kemana di situ ya. Nah, ini cara mendefine JavaScript tidak hanya di dalam dokumen HTML, bisa juga di file eksternal ya, seperti CSS juga di file eksternal. Nah, JavaScript berjalan di browser. Nah, ini tahapan atau alur ketika JavaScript dijalankan ya. Jadi nanti misalkan ada script JavaScript dalam suatu kode HTML misalkan, atau kode program server side seperti PHP atau Java, JSP gitu ya. Nanti dia akan di-download dulu ya. Jadi nanti ada 2, ada jika embedded ya, maka embedded itu seperti ini ya, menyatu ya, dia tidak ada eksternal luar, maka dia akan di JavaScript-nya akan diunduh di script-nya, atau jika eksternal maka akan di-download dulu dia dari eksternal ya, kemudian baru di-load JavaScript-nya untuk dieksekusi. Nah, ini juga ya, di-load untuk dieksekusi, kira-kira gitu ya. Jadi JavaScript-nya bisa kita letakkan dalam satu file ekstensi eksternal ya, nanti bisa di-download dulu di browsernya ya. Mungkin nggak berasa, tapi di browsernya mekanismenya mendownload dulu, kemudian lalu dieksekusi. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman juga ya, yang berbasis objek. Ya, masih ada perdebatan ya, tapi sekarang JavaScript memang sudah berbasis objek. Jadi bagaimana objek-objeknya itu digunakan ya. Objeknya apa aja sih? Ya, objek-objek yang ada di dalam web kita. Ya, semuanya adalah objek ya. Contohnya gambar, ada form,
ada link, ya, ada frame, paragraf, table, ya, list dan seterusnya adalah suatu objek. Objek yang ada dalam tag body buka sampai body tutup dari dokumen HTML. Semua adalah dinyatakan sebagai objek, gitu ya. Nah, bagaimana mengaksesnya? Ya, kita harus memberi ID nanti, ya. Makanya ketika belajar CSS itu ID ada ya. Nama selektornya dikasih ID, ya. Nanti kita bisa ambil tuh area selektornya sebagai objek, misalkan dapat kita lakukan manipulasi, ya. Ya, jadi seperti ini ya, dokumen objek model hierarkinya ada dibagi dua, head ya, head itu ada meta, title, link, script ya, tag-tagnya ini ya, di body ada heading 1, paragraf dan seterusnya. Nah, elemen-elemen ini adalah objek yang bisa kita lakukan manipulasi. Nah, itu dalam arti kita menambahkan, menghapuskan seterusnya, mengambil datanya dan seterusnya. Nah, itu dianggap suatu objek, ya. Jadi semuanya adalah objek dari heading 1 ya, tag buka heading 1 sampai heading tutup. Nah, itu adalah satu objek. Paragraf buka, paragraf tutup adalah heading objek. Ada href misalkan, itu adalah objek, ya. Dengan kita memberi ID kita bisa ngambil objeknya, ya. Nah, ini struktur hierarkinya ya. Nah, jadi dokumen objek ada window, nanti ada dokumen objeknya, nanti bisa komponen-komponennya di sini ya. Ada tadi ya, ada array juga sini ya, fungsiku nanti ya, nanti ya ada form gitu ya, dan elemen-elemen lainnya dan seterusnya. Ya, harus kita explore nih ya tentang dokumen objek model. Nanti kalau kalian memahami, nanti berguna sekali ketika belajar JavaScript yang advance ya, atau nanti juga menerapkan isi server juga ya, Node.js. Nah, ini harus paham nih ya, konsep ini ya. Nah, sekarang gimana Mbak cara program kita ya, menulis program ya, JavaScript ditulis atau ada 4 cara teknik menulis JavaScript ya. Pertama, kita menggunakan alert box gitu ya, nanti pakai window alert ya. Dan window itu objek window tadi ya, window ini yang paling atas ya, window titik alert. Jadi nanti ada fungsi ya, ini fungsi, kalau lihat fungsi seperti ini ada titik ya, ada alert ini fungsi untuk menampilkan alert ya, sini message box ya, kotak pesan gitu ya. Nah, kemudian juga bisa kita write, nanti bisa mengambil fungsi write untuk menulis gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan console.log ya, atau kita bisa gunakan in HTML nanti gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba ya codingannya nih. Nah, HTML seperti biasa. Nah, head gitu ya. Nah, ada body ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita bikin aja heading 1, selamat belajar JavaScript gitu ya. Oke. Ini baru muncul halaman sederhana host web.js 01.html. Baru seperti ini dulu ya. Ini belum ada script JavaScript-nya. Kita akan coba coding ya. Misalkan tadi di sini ya, kita tambahkan script ya tadi ya, script JavaScript itu tambah di dalam situs itu gitu ya. Nah, misalkan apa nih? Yang pertama kita panggil yang alert dulu ya. Window alert misalkan selamat pagi misalkan ya, atau ya selamat pagi misalkan gitu ya. Ini output pertama ya. Ya, komentar JavaScript pakai ini ya, slash gitu ya, komentar ya. Ini output apa namanya, output pertama ya. Kita coba tes, dia akan menampilkan alert gitu ya di, nah ini selamat pagi ya, ini ya. Jadi seperti ini window alert, oke. So, ya, itu window alert yang pertama, mencetak standar output ya. Kedua contohnya adalah dokumen write. Nah, write misalkan STT terpadu fiktif. Coba lihat di sini dokumen titik write ya. Jadi menulis ke apa nih, ke body dokumen ya, dari body buka body tutup ya. Kita coba akses. Ini yang pertama ya, alertnya itu standar pertama kedua ini
STT terpadu multifungsi. Dia akan dicetak ke standar output. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mencetak ke konsol log. Ketiga ke konsol log ya. Contohnya misalkan kita define aja let, itu mendefinisikan variabel, misalkan let nama kampus, misalkan STT terpadu multifungsi, STTNF aja, STTNF ya. Misalkan apalagi let name, alamat ya, alamat misalkan Jalan Situ Indah Kelapa 2 Depok misalkan gitu ya. Nah ini bisa kita cetak nih, ini ke standar output namanya konsol log ya, gitu ya. Nama kampus pakai plus dia kalau menggabungkan teks ya, nama kampus. Nanti kita belajar concatenate yang menggabungkan variabel dengan teks ya. Console.log alamat ya plus alamat. Contohnya seperti itu. Nah ini kalau di running dia tidak akan muncul di dalam body konten halaman webnya, ini tidak muncul ya, tidak muncul, tapi sesungguhnya dijalankan. Bagaimana mengeceknya? Untuk mengeceknya bisa kita gunakan di sebelah kanan, di sini nih sebelah kanan ada klik menu ini. Nah, kemudian ada more tools. Nah, di situ ada web developer tools. Ya, ini sebagai programmer biasanya suka main di sini nih, web developer tools. Klik, jadi akan muncul di sini ya. Sini konsol, nah ini konsol. Dia akan muncul nama kampus STTNF gitu ya. Oh konsol tadi bukan konsil, konsol salah. Ini ada errornya ya, konsol. Kita reload lagi. Nah ini nama kampus STTNF, alamat. Nah ini. Jadi bisa buat apa? Mencatat log. Ya. Jadi kalau debugging, ya, debugging itu proses melihat alur programnya, mana variabelnya yang mau kita identifikasi, diantaranya pakai konsol log. Nah ini contoh apa namanya menggunakan output ini ya, apa namanya 3 ya. Oke, berikutnya mungkin saya bikin dokumen satu lagi ya. Coba lagi, save lagi yang keempat tadi ya. FJS 02.ml. Kita bisa copy aja ya, paste. Script. Oke, contohnya misalkan kita akan memberi area ya, misalkan areanya misalkan paragraf atau span, misalkan area suatu area ya, span ID misalkan Nurul ya. Nah ini bisa teks yang ada di sini bisa kita ganti nantinya ya, misalkan di sini Nurul Fikri. Ini bisa kita ambil ID-nya nih, bisa untuk kita cetak di sini, ganti misalkan ya. Kita coba dulu ya di bawahnya aja ya, di bawahnya aja. Kita pakai script. Nah, nanti JavaScript ini akan dieksekusi ketika di load ya. Nah, kita ID-nya misalkan objeknya kita kasih nama objek span-nya itu tadi objeknya adalah caranya dokumen get element by ID ya, di sini ID-nya nama Nurul. Nah, jadi kita mengambil area ini dijadikan sebagai objek di sini ya. Jadi get element by ID. Makanya ketika mendefine suatu ID ya, nama-nama ID ini harus unik, ya, nggak boleh ada yang sama dalam satu dokumen ya. Oke, nah, ini bisa kita modifikasi nih teksnya, misalkan kita pakai inner HTML tadi ya, dengan misalkan
menjadi apa di sini? Nurul Fikri menjadi Universitas Nurul Fikri misalkan, dia ganti ya. Kita coba dulu ya. Kita coba di sini di web.js 2. Nah, jadi Universitas Nurul Fikri langsung berubah ya. Padahal tadi tulisannya adalah Nurul Fikri. Ya, padahal tadi tulisannya Nurul Fikri ya. Jadi ketika diakses dia akan langsung diubah ya. Tapi biasanya tidak seperti ini codingnya, nanti ada sesuatu fungsi yang kita define, nanti kita akan buat jadi dinamis ya. Misalkan kita bikin fungsi aja ya, biar enak kita bikin fungsi. Nah, fungsinya kita define di head biasanya sih. Ini scriptnya saya pindahkan ke head ya. Nah, biar tidak dijalankan dulu ya. Oke, nanti saya bikin fungsi di sini. Function ya, function misalkan function apa nih, function klik misalkan, function tekan misalkan, atau function hello deh gitu ya. Hello, ini ada kurung buka. Nah, nanti kalian belajar function ya, di JavaScript banyak bikin function nanti ya. Function itu fungsi ya, fungsi yang akan menerima input ya, nanti akan dikeluarkan output ya. Contohnya di sini outputnya tidak ada input di sini ya, outputnya adalah mengubah ini nih, teks yang ada di sini ya. Contohnya misalkan kita akan ubah jadi dengan memanggil fungsi hello. Kapan hello dipanggil ya? Nah, kalau kita menekan sesuatu tombol misalkan ya, misalkan kita buat button di sini, button ya, button kemudian ada on click ya, ada event. Ketika diklik kita panggil fungsi hello, hello-nya dipanggil. Jadi JavaScript dipanggil di button, misalkan hello misalkan. Kita tekan nanti tombolnya button, Anda akan menjalankan fungsi hello. Ya, kita akses ya. Nah, dia masih belum berubah, masih Nurul Fikri nih, Nurul Fikri. Biar langsung saya baris saja ya. Nah, ini masih Nurul Fikri. Nanti ketika ditekan hello, on click, ketika diklik ya, dia akan menjalankan hello. Nah, hello ini akan apa isinya? Isinya kita ambil objek ya. Objeknya dari span buka sampai span tutup. Yang kita bisa menggunakan get element by ID, ID-nya Nurul, karena di sini ID-nya Nurul ya. Jadi objek ini dia diambil isinya ya, kontennya atau area ini diambil sebagai variabel yang namanya objek ya. Objek ini nanti ada metode ada properti inner HTML yang bisa kita set, kita ubah misalkan jadi berwarna atau jadi teksnya dulu isinya namanya inner HTML, ini jadi misalnya jadi berubah jadi Universitas Nurul Fikri misalkan ya. Kita coba di sini kita katakan hello, nah dia akan berubah jadi Universitas Nurul Fikri. Apapun bisa kita manipulasi nantinya, misalkan kita akan ubah misalkan warnanya, objek itu berarti ada style ya. Style ini apa, misalkan apa di sini ada background misalkan. Nah, backgroundnya kita kasih warna yellow misalkan. Nah, misalkan kuning misalkan ya. Nah, ini akan berubah jadi kuning. Ya, ulangi lagi, klik yellow jadi kuning. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang membuat dinamisnya web itu seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini pertemuan pertama kita. Tidak perlu banyak dulu ya, kalian pahami dulu JavaScript-nya. Ini ada ini tadi console.log ya. Nanti di javascript.console.log misalkan. Nah, ini ada latihan. Nanti kalian coba aja nih program pertama ya. Coba bagaimana menggunakan objek ya. Ya. Tentunya objek IDNF tadi ya. Silakan dicoba. Kemudian ini menggunakan output console.log ya. Bagaimana nanti kita bisa coba juga ya menggunakan console.log ya. Di sini ada console. Nah, nanti bisa dicoba ya. Nah, ini coba lagi program hello tadi ya. Tadi kan ada program hello nih. Nah, nanti hello-nya nanti kita panggil, di sini akan dicetak nanti namanya ya. Contohnya ya. Oke. Ini buat latihan pertama kalian mengenal JavaScript dulu ya. Sebelum nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas konsep basic JavaScript terutama dengan object oriented programming-nya, tentang variabel dan operator-operator lainnya ya. Sampai di sini dulu.
Ya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.